jadi ini mobil 20 jutaan yang ada di balai lelang Sun untuk event lelang berikutnya. Eksteriornya menurut gue C, interior C, mesin C. Hanya saja kendalanya akinya soak, mesinnya masih halus. Teman-teman bisa bawa pulang dengan harga 30 juta nih untuk keluarga. Dengan mobil keluarga juga ada di balai lelang Sun. Sudah turun harga nih guys. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda City GD8 1500 cc VTEC ya guys. Nyampe juga Etios tipe E manual transmission 2014. Oke, ini ada fan satu nih untuk operasional, lumayan nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Balik lagi nih kita ke balai lelang Sun, dan kita akan mereview unit-unit yang akan dilelang nih. Pada pekan kali ini ya di balai lelang Sun, ada kurang lebih 20 unit kendaraan yang akan dilelang di balai lelang Sun pada event berikutnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang balai lelang Sun, cek aja di deskripsi video ini, ada informasi lengkap ya tentang balai lelang Sun serta juga alamatnya. Nah, untuk masalah lelangnya diadakan kali ini karena PPKM darurat, dilaksanakan secara tertutup dulu nih guys. Untuk lelang per lotnya di balai lelang Sun ini depositnya sebesar 5 juta rupiah, dan satu lot pemenang lelangnya itu diberikan kewajiban administrasi 1.950.000. Tapi kalau nggak dapat unit sama sekali atau nggak menang lelang, deposit yang 5 juta di awal tadi akan balik 100% ke rekening teman-teman semua. Oke guys, ada unit-unit apa aja, kita nanti screening aja nih unit-unit yang ada di sini karena ada lumayan banyak ya, jadi biar satu persatu. Jangan lupa follow Instagram Douzo21 serta selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Douzo21. Oke, kita langsung cek aja di balai lelang Sun pada siang hari ini. Ikutin terus video gue sampai selesai. Oke guys, jadi ada mobil 20 jutaan, kita langsung screening aja ya. Nah, ini yang ada di depan kita, langsung aja kita cek Hyundai Avega 1500 cc automatic transmission tahun 2008. Warnanya merah, pajak mati di Februari 2018 kemarin. Salah satu jadi PR nih, cuman pajaknya kurang lebih antara sekitar 1,5 sampai 2 jutaan ya guys. Eksterior C, interior C, mesin C, coba nanti kita kelilingin, dan ini di open cuman di 28 juta rupiah. Kalau kita lihat pernah di review sih di channel Douzo21, ada beberapa baretan-baretan kasar ya di bagian bumper, depan sebelah kanan, dan juga fendernya ada tambahan kait JDM seperti ini. Kusam banget guys kondisinya, jadi harus disiram ulang sih kalau menurut gua. Karet kacanya di bagian depan juga sudah nggak ada, harus dicarikan penggantinya. Ini velg masih OEM dari bawaan Hyundai-nya dengan kondisi ban rata-rata sekitar 30%. Kusam di bagian quarter kanan, catnya udah ngedof banget, lalu ada penyok ya yang kemarin kita pernah lihat juga di bagian quarter belakang, jadi harus di repair body nih guys. Spoiler sudah dicopot dan dikancing seperti ini di bagian belakang ya, jadi udah nggak ada spoilernya. Biasanya pabrikannya ada spoiler. Stop lamp agak sedikit kusam sebelah kanan, sebelah kiri masih oke, belum ada sensor parkirnya. Defogger untuk kaca belakangnya. Bagian sebelah kiri dari belakang ada beberapa baretan-baretan yang memang harus di repaint dan di repair body sih guys kalau menurut gua. Jadi seperti ini, kalau kita kelilingi di bagian interior sih kondisinya masih terkategori cukup. Ini ada beberapa bumper renggang juga di bagian sebelah kiri mobil ini. Nah itu tadi kita screening sedikit guys. Jadi ini mobil 20 jutaan yang ada di balai lelang Sun untuk event lelang berikutnya. Hyundai Avega 1500 cc automatic transmission tahun 2008. Pajak mati di Februari 2018 kemarin. Eksteriornya ini masuknya ke kategori C, cuman menurut gua arah ke D ya, karena banyak repair bodinya dan juga harus di repaint nih seluruhan bodinya. Interior C, mesinnya masih terkategori C, cuman agak sedikit ke D karena ada beberapa rembes dan harus di tune up. Mesinnya kasar menurut gua. Jadi itu adalah inspeksi yang tadi bisa gue berikan. Di open di harga 28 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, cek aja langsung datang ke balai lelang Sun untuk event lelang pekan berikutnya ya. Oke, mobil keluarga lagi cuman 40 juta, kita langsung screening aja. Ada Nissan Grand Livina XV ya, automatic transmission nih guys, di depan kita warna silver tahun 2010. Pajak mati di Juli 2018 kemarin. Sayang nih, pajaknya agak jadi PR dari 2018. Kurang lebih setahunnya ini 2 jutaan ya. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori kurang nih karena mesinnya kasar dan ada suara ngelotok sedikit ya. Jadi teman-teman harus cek lagi di bagian mesinnya. Di open di 48 juta rupiah. Nah kalau dicek sih di bagian eksteriornya masih terkategori cukup ya. Headlamp memang agak sedikit menguning tapi bisa diservis. Fog lamp masih oke, grill oke. Catnya juga agak mengusam tapi karena silver jadi masih terbilang cukup. Cuman butuh disiram lagi menurut gua. Velg masih OEM dari bawah Nissan-nya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai, kurang lebih 30-40
Nah, ini bagian sisi satunya masih terlihat cukup oke sih, dan masih ada beberapa panel yang juga harus dicat lagi, tapi kondisi masih cukup layak. Nah, ini adalah di bagian belakang guys, masih cukup oke ya, 2 titik sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler dan juga wipernya masih ada, jadi stop lamp juga masih oke, dan kondisinya masih terkategori cukup di bagian belakangnya nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga 40 jutaan, di depan kita nih ada Grand Livina XV Automatic Transmission 2010. Pajak mati di bulan Juli 2018, ini jelas jadi salah satu PR-nya, dan juga di mesin ya. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya terkategori kurang karena ada suara kasar di bagian mesin, jadi harus dicek lagi. Dia pun di harga 48 juta rupiah. Yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, ada Innova lagi nih. Kita langsung cek. Di depan kita ini adalah Kijang Innova tipe V Automatic Transmission tahun 2006 nih guys. Sayang STNK-nya nggak ada. Di sini teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, cuma nanti akan kita kelilingin. Di open di harga 85 juta rupiah. Kalau kita lihat sekilas nih di bagian eksteriornya, bagian depan sih khususnya ini sudah kurang ya. Headlamp, fog lamp kusam. Untuk di bagian depan grillnya juga agak sedikit ngelupas. Chrome di bagian hoodnya, ini ujung hoodnya ini sudah nggak ada. Untuk bagian catnya ini sudah sangat mengusam sih kalau gue bilang, jadi butuh dicuci poles lagi. Nah, untuk di bagian cangkang spionnya, chrome-nya juga sudah agak kurang ya, termasuk di bagian mikasennya udah menguning. Nah, nih langsung kita cek di bagian interior tipe V. Pada masanya saat itu sudah wood panel ya untuk di kisi-kisi AC, terus di armrest tiap door trimnya. Lalu di sini kita lihat odometernya sudah di 190 ribuan. Head unit sudah gantian double din seperti ini, automatic transmission. Kondisinya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Hanya saja plafon kotor. Tapi interior nih kayaknya mesti di salon lagi sih guys menurut gue, karena kusam debu seperti ini. Lanjut, ada beberapa penyok-penyok kecil di panel-panelnya. Masih cukup presisi sih. Nah, kalau dicek di bagian belakang, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih cukup lah. Spoiler di bagian atasnya sudah terlepas, dan di bagian belakangnya ini agak sedikit kusam aja nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari belakang, kotor, kusam seperti ini, cuman masih terbilang cukup oke sih. Hanya saja di sini akinya sudah soak ya, jadi harus diganti nih akinya nih guys. Nah, kondisi di bagian depannya aja nih yang terbilang agak kurang enak dilihat. Oke, buat teman-teman nih, ada Innova lagi yang ini tipe V, Toyota Kijang Innova V Automatic Transmission 2000 cc bensin pastinya ya. Ini tahun 2006. Nota pajaknya saya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Odometer tadi sudah kita lihat di 190 ribuan. Eksteriornya menurut gue C, interior C, mesin C. Hanya saja kendalanya akinya soak, mesinnya masih halus ya. Di open di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, di depan kita nih ada mobil keluarga, salah satu mobil favorit gue pada masa itu ya. Ada Trajet nih, kita langsung coba cek aja. Ini adalah Hyundai Trajet tipe G Automatic Transmission 2000 cc nih guys. Ya, ini agak sedikit boros, cuman nggak terlalu boros sih daripada Serena menurut gue ya. Pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya C, cuman agak kusam, interiornya C, mesinnya terkategori C. Mesin masih enak nih guys. Dan ini di open cuma 30 juta. Ada lagi nih mobil 30 juta nih. Kalau memang misalnya nggak ada lawan, teman-teman bisa bawa pulang dengan harga 30 juta nih untuk keluarga. Langsung aja kita cek nih di bagian eksteriornya, memang ada beberapa kusam ya. Di headlamp, fog lamp sih masih oke. Headlampnya sudah menguning, ada tambahan DRL aftermarketnya, dan ada beberapa bodi-bodi yang sudah pecah. Velgnya masih OEM dari bawaan Hyundai dengan kondisi ban kurang lebih 10%. Nah, ini ada beberapa baret ya. Nah, ini baret-baret seperti ini nih, jadi harus di repair lagi. Ada beberapa yang harus di repaint, termasuk ada beberapa baretan-baretan seperti ini nih guys di bagian quarter. Kondisi di bagian belakang udah defogger, cuman kacanya kusam, bekas stikernya juga. Stop lamp terlihat sedikit kusam. Bagian bumper nih sudah pecah-pecah cat dempulannya, termasuk di bagian pintu bagasinya. Kalau di bagian sebelah kanan dari belakang, quarter masih oke, masih presisi sama bumpernya. Baretan kasar di bagian spakbornya arah ke panel bawahnya ya. Lalu sisanya sih masih terkategori cukup menurut gua. Nah, gue suka di bagian interiornya masih terasa oke ya. Head unit sudah gantian double din monitor seperti itu. AC masih kondisi dingin. Di bagian seat tengahnya, row tengah keduanya ini sudah captain seat ya. Di belakangnya bisa untuk 3 passenger. Jadi untuk keluarga nih enak banget nih mobil nih guys.
Nah ini di depan kita nih ada Hyundai Trajet nih guys, tipe G automatic transmission 2000 cc tahun 2007, pajak mati di bulan Juni 2020 kemarin. Eksteriornya C tadi sudah kita kelilingin, ada beberapa PR ya, termasuk di bagian headlamp ini harus diservis, cuman mungkin harus diganti sih. Interiornya masih cukup dan mesinnya masih terkategori halus nih, masih terkategori cukup. Di opennya cuma 30 juta guys. 30 juta teman-teman bisa mendapatkan mobil seperti ini di balai langsung nih. Oke, langsung aja cek balai langsung untuk event lelang berikutnya. Untuk mobil mungilnya ada, nah ini ada nih guys, langsung aja kita cek nih. Ayla 1000 cc ini tipe X automatic transmission 2015, warna putih ya, dengan pajak mati di Desember 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di harga 63 juta rupiah. Kita coba cek dulu nih screening ya untuk di bagian bodinya. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk garnish di bagian fog lamp. Di kap mesinnya nih ditutup dengan stiker, tapi stikernya kurang rapi ya. Ada bagi dua seperti ini dan agak kusam sih, jadi harus dicabut lagi sih. Ininya juga nggak dilepas lagi emblemnya, jadi stikernya kayaknya ngasal memang. Lalu untuk di bagian bumper bawah sebelah kirinya ini masih ada dempulan, kayaknya udah di repair. Ada cantik ada pengait JDM ala-ala JDM seperti ini. Yang paling sayang sih spionnya sudah gantian ya. Jadi ini adalah spion ala-ala racing katanya, tapi kondisinya kurang cocok aja di sini. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Lalu untuk bannya masih kondisi sekitar 30-40%. Cukup presisi tapi kusam ya di bagian bodinya. Quarternya juga masih terbilang cukup. Bumper belakang sama quarter terbilang masih cukup sisi. Bagian belakangnya stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir masih lengkap ya, spoiler dan juga wipernya. Hanya saja kusam dan juga bekas pecah-pecah di bagian bumper, ada bekas repairan ini masih kurang rapi. Keliling di bagian sebelah kanan cukup presisi, kusam, banyak water spotting. Nah lalu ini yang gue bilang nih, spionnya ala-ala dan akhirnya patah juga guys. Cuman masih ada sein-nya ya. Ini kayaknya nggak bisa dipasang lagi, sudah patah guys. Nah ini dia nih buat teman-teman yang tertarik nih, ada juga mobil kecilnya di balai lelang Sun, Daihatsu Ayla X automatic transmission 1000 cc tahun 2015 nih guys. Pajak mati di Desember 2020 kemarin, warna putih, cuman sangat udah agak musam ya guys ya. Jadi harus di repair body. Eksteriornya sih menurut gua masih C, cuman ada beberapa harus repair body dan repaint lagi nih guys menurut gua. Interior kategori C, mesinnya terkategori C. Nah ini di open di harga 63 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di balai lelang Sun. Oke, lanjut nih ada salah satu mobil sedan yang baru nyampe juga, baru ditata juga ya pada hari ini. Langsung aja kita cek. Di depan kita nih ada Honda City GD8 1500 cc VTEC ya guys, automatic transmission. Ini tahun 2008, pajak mati di bulan Juni 2019 kemarin. Ini pajaknya kurang lebih di 1,8 sampai 2 jutaan nih guys per tahunnya. Eksterior menurut inspeksinya ya, ini eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di harga 61 juta rupiah. Langsung kita cek, sudah ada pemasangan body kit ya, side skirt, depan belakang, kiri kanan, velg sudah gantian, ada tambahan alis di bagian headlampnya, dan kondisi di bagian lipsnya sudah pecah seperti ini, harus di repair lagi. Headlamp sih masih oke, cat sudah kusam, ban kondisinya kurang lebih sekitar 30%-an. Sudah ada beberapa cat-cat yang sudah ngelupas ya di bagian body-bodinya, dan juga sudah rusak seperti ini. Jadi ini harus body repair lagi dan juga harus disiram lagi sih kalau menurut gua guys. Lanjut di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, body kitnya kalau menurut gue sih agak kurang ya. Spoilernya juga ada, defogger untuk kaca belakangnya. Bagian sisi sebelah kiri dari unit ini cukup kusam ya, dan masih cukup presisi, hanya di bagian eksteriornya nih catnya sudah cukup rusak seperti ini nih guys. Harus disiram lagi dan harus sedikit di body repair lagi kalau menurut gue. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda City GD8 1500 cc VTEC ya guys ya, tahun 2008. Eksteriornya menurut gua agak kurang ya, karena banyak repair bodinya. Interiornya cukup, mesinnya terkategori C arah ke D, dan ini di open di harga 61 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di balai lelang Sun. Lanjut guys, ada Toyota Rush, ini yang tipe tertingginya ya. Di depan kita Toyota Rush 1500 cc tipe S automatic transmission, ini tahun 2010. Warna silver seperti ini, dengan kondisinya nanti akan kita cek lagi. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Pajak mati di Maret 2021 nanti. Di open di harga 88 juta rupiah. Langsung kita cek aja. Di bagian eksteriornya kondisinya sih agak sedikit kusam ya, jadi harus butuh dicuci, poles, bahkan mungkin agak ada beberapa di spotting lagi. Bagian velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Headlamp, fog lamp masih oke, hanya saja garnish di bagian fog lampnya ini sudah agak mengarat, dan juga di bagian under
masih ada ya, jadi masih terlihat gagah. Cukup presisi di bagian sisi sebelah kiri dari depannya, ada beberapa noda dan sama aja. Dan ini kondisi quarter juga masih kategori cukup lah kalau menurut gue ya. Lanjut di bagian sisi belakangnya, tipe S defogger pastinya ya, masih ada ban serepnya, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, spoiler dan juga roof railnya masih ada nih guys. Lanjut di sisi sebelah kiri, bempernya nih sudah ada harus di repair lagi, sudah pernah ketabrak, penyok dan harus di repair lagi. Quarter juga agak sedikit kusam tapi masih kondisi oke. Kaca belakang sebelah kiri nggak bisa ketutup, mungkin ada motor yang lemah ya. Lalu di bagian sisi sebelah kiri nih kondisinya masih terkategori cukup presisi sih kalau menurut gua. Pion tanduknya pun juga masih ada. Oke ya, buat teman-teman yang tertarik nyari mobil Rush, di depan kita nih ada Toyota Rush 2010 automatic transmission nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C nih guys. Pajaknya mati di bulan Maret 2021 kemarin. Di open di harga 88 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih guys. Oke, di Sun ada Etios lagi nih guys. Nah, nih langsung yuk kita cek nih. Baru nyampe juga Etios tipe E manual transmission 2014. Pajak mati di Juli 2020, warna silver seperti ini. Nanti kita cek ya. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Dan ini di open di 70 juta rupiah. Kalau di bagian dari eksteriornya dari jauh aja, nggak tahu dari kamera ya, tapi ini sudah kelihatan kusam menurut gua. Headlamp ini masih terkategori cukup, belum ada fog lamp tapi sudah ada rumah fog lampnya. Di bagian hoodnya atau kap mesinnya ini sudah ada bercak-bercak dan kusam banget nih guys. Bumper dan fender sebelah kiri depan agak kurang presisi. Velg masih bawaan dari OEM-nya, tapi kondisi bannya kurang lebih sekitar 30% rata-rata. Cangkang spion kusam, sisanya bagian panel-panel depan dan belakangnya juga sudah kusam. Banyak baretan-baretan yang harus di repair lagi, termasuk ke bagian quarter. Stop lamp mikanya nih sudah pecah, jadi harus cari gantiannya. Bumper baret-baret, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Belum ada spoilernya tapi wiper masih ada. Mufflernya sudah diganti nih guys. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanan dari belakangnya presisi sih kalau di bagian sebelah kanan antara quarter dan bumper, tapi cukup terbilang kusam ya. Ini catnya jadi harus di repaint lagi sih, menurut gua kusamnya terlihat banget sih kalau di sini. Di bagian cangkang spionnya pun juga sudah seperti ini nih catnya, termasuk di bagian fender dan keseluruhan bodi sih kalau menurut gua. Oke guys, ini dia nih Etios nih guys, tipe E manual transmission 2014, ada di Balai Lelang Sun dengan pajak mati di bulan Juli 2020 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya C, cuman agak kusam aja ya. Nah, ini di open di harga 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun nih. Lanjut sebelahnya nih guys, ada Freed warna putih seperti ini, GB3 tipe E automatic transmission tahun 2012. Nota pajaknya nggak ada, cuman di online ini dicek di Balai Lelang Sun mati bulan Januari 2020 dengan eksteriornya C, interior C, mesin C. Saat ini di open turun ya dari 115 juta, sekarang di harga 111 juta rupiah. Ini pernah kita review mobil unsold dan ini kondisinya PSD ya, interior oke, mesinnya terkategori cukup. Hanya di bagian eksterior nih guys yang kondisinya kusam. Lihat bagian depan, kondisinya sudah agak menguning seperti ini warna putihnya. Headlamp masih terkategori cukup. Interiornya nih masih oke nih guys. Nah, mesin juga masih oke, hanya di bagian eksterior aja. Sekarang sudah turun harga nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga juga, ada di Balai Lelang Sun, sudah turun harga nih guys. Ini adalah Honda Freed GB3 tipe E 1500 cc automatic transmission tahun 2012. Nota pajaknya saya nggak ada, cuman di online-nya dicek di bulan Januari 2020 kemarin. Pajaknya sekitar 3.500.000-an ya per tahunnya. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori C, di open saat ini di 111 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke, lanjut guys, kita screening nih untuk unit kemarin yang masih unsold, kita review aja. Ini ada Toyota Innova nih, tipe G, bensin ya, manual transmission tahun 2009. Sayang nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa cek langsung di plat nomornya. Dan ini juga atas nama PT ya guys ya, dengan SPH-nya ada. Sisa dokumennya teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Sun. Ini menurut gua eksteriornya agak kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C, sedikit arah ke D ya. Di open saat ini di 86 juta rupiah. Nah, ini pernah kita review dan ini masih unsold, ada beberapa kusam, velgnya juga sudah gantian termasuk bannya. Bumper renggang, terus ada belang ya di bagian velg sebelah kirinya, di belakang. Lalu ada beberapa kusam nih di bagian bodinya, termasuk depan dan belakang. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun, ada Kijang Innova G 2000 cc manual transmission tahun 2009. Atas nama PT, SPH-nya ada. Sayang nota pajaknya atau STNK-nya yang nggak ada. Eksteriornya menurut gue C arah ke D, interior C, mesinnya C arah ke D. Saat ini di open di 86 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang Sun guys.
Masih ada mobil unsold yang lainnya, termasuk di sini ada Mobilio ya, warna putih 2014 tipe E yang pernah kita review. Masih belum turun sih di 107 juta nih guys. Eksterior C, interiornya masih cukup oke, mesinnya masih terkategori cukup halus. Nah, ini ikut lelang lagi di 107 juta rupiah. Lanjut Luxio guys, tipe D, ini juga unsold dan ikut lelang lagi. Daihatsu Luxio D manual transmission 2016 nih guys, atas nama PT. SPH-nya nggak ada, cuman pajak mati di Desember 2020 kemarin. Nah, ini ikut lelang lagi dengan eksterior C, interior C, mesin C. Sedikit kita lihat karena pintunya kebuka nih, ada banyak baretan, ini pernah kita review ya, jadi banyak baret banget di bagian eksteriornya karena ex operasional. Ini di bagian interiornya kusam. Nah, di bagian jok belakangnya masih ada, cuman ditidurkan seperti ini ya. Ini kayaknya emang bekas operasional banget, kotor banget di bagian plafonnya. Ini adalah bagian layout dashboardnya dan kondisinya harus disalon kembali sih, dan sudah mengeluarkan serabut-serabut nih di bagian plafonnya, jadi harus disalon kembali. Belum double blower ya. Oke, ini ada fan satu nih untuk operasional, lumayan nih guys. Di depan kita ada Daihatsu Luxio tipe D manual transmission, tahunnya masih 2016. Atas nama PT, SPH-nya saya nggak ada, pajak mati di Desember 2021 kemarin. Eksterior C, interiornya C, dan mesin masih terkategori C. Lumayan untuk operasional, masih oke nih guys. Di open saat ini di 92.500.000, yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun ya pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Sun dan alamatnya lebih lengkap lagi, termasuk media sosialnya. Jangan lupa juga nih follow Instagram Dozo21 serta selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.